kondisi orang yang berhutang itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang memang sulit, nggak punya kemampuan untuk melunasi. Yang seperti ini, hendaklah kita mengikhlaskan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, kalau orang itu kesulitan untuk membayar, untuk melunasi, maka kasih jeda waktu sampai ada kemudahan bagi dia. Lalu Allah katakan, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalian sedekahkan, itu lebih baik buat kalian. Ini kondisi buat orang yang memang kesulitan. Orang yang kesulitan. Tapi kalau kondisinya orang yang tidak mau bayar hutang lain, ketika kita ikhlaskan, dia semakin menjadi-jadi. Boleh jadi dia akan hutang sana, hutang sini. Makanya orang yang punya kemampuan kemudian tidak melunasi hutangnya, itu kehormatannya gugur, jamaah. Halal kehormatan dia. Dan halal untuk diberi hukuman orang tersebut. Dia punya kemampuan, tapi dia nggak mau bayar. Bahkan dia utang sana, utang sini. Kalau kita biarkan orang kayak gini, ini tuntutnya bukan cuma di akhirat. Di dunia pun kita tuntut orang ini. Sebagai bentuk kita kasihan sama orang ini. Kalau orang ini nggak dihukum, akan banyak korban. Dan dia juga jadi korban. Makanya Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dia dizalimi. Ketika orang ini yang utang sana, utang sini nggak bayar, kita biarkan, berarti kita membuat orang-orang banyak dizalimi. Gara-gara kita nggak melaporkan. Makanya kenapa kejadian di masyarakat ya, ketika seorang berbuat jahat, kemudian didiamkan. Dia akan melakukan kejahatan itu kepada 20 orang, kemudian baru ada satu yang laporan, yang lainnya ikut, oh iya, oh iya, oh iya. Dalam agama kita, menghalangi orang dari berbuat mungkar itu diperintahkan. Laporan kok. Supaya nggak ada korban yang kedua. Nggak ada korban yang ketiga. Jangan nunggu 25 korbannya baru dilaporkan. Berarti kita telah merusak banyak orang. Dan kita juga membuat orang itu rusak. Seharusnya dia ketika melakukan tindakan yang ketiga, dia itu dilaporkan. Sehingga nggak ada nomor 4, nggak ada nomor 17. Tapi gara-gara kita biarkan. Maka begitu pula dengan urusan utang piutang ini, dilihat. Ada orang yang kesulitan, maka sampaikan. Udah, kok nggak usah mikir. Sudah aku ikhlaskan. Dengan harapan, ya dia sudah tenang. Supaya dia nggak jadi beban, ya setiap ketemu kita dia takut, ini aku punya utang ya. Tapi kalau orang ini tadi, enggak, orang ini adalah penjahat utang gitu ya. Maka lebih baik dituntut. Dengan harapan dia berhenti berbuat dosa dan menyakiti orang lain.